kalau dari Ya. Menpan juga Pak Trubus sudah menyadari gitu ya, sebenarnya gelombang orang untuk mau mendaftar menjadi PNS ini ada penurunan gitu, dan disadari juga kalau kita baca dari pernyataan Pak Cahyo ini bahwa ya memang diakui semakin kesini konsep kerjanya ini semakin dirasa tidak mengikuti era generasi milenial, cara kerja yang lebih fleksibel, bahkan bukan milenial lagi, sudah masuk ke Gen Z kalau sekarang gitu. Lebih menginginkan cara kerja yang lebih fleksibel, bahkan lingkungan kerja yang lebih fleksibel gitu. Ini mungkin akan susah ketemunya nih Pak, ke depannya Pak Trubus. Karena apa? Mengubah itu di dalam, walaupun kita punya Kementerian Reformasi Birokrasi gitu, tapi mengubah seluruh sistem itu untuk sebuah negara kan ini akan memakan waktu dan akan sangat sulit. Sementara itu tadi yang tadi sempat disebut Pak Doli juga, kebiasaan kerja generasi sekarang ini dengan cepat sudah berubah. Salah satunya harus fleksibel dan lain-lain. Mudah saja kalau mau meninggalkan sesuatu yang tidak disukai, maka akan beralih ke hal berikutnya, akan dicoba gitu. Nggak ketemu nih Pak Trubus nih, apa yang bisa dilakukan kalau begini? Iya, menurut saya memang pola kerjanya harus dirubah, Mas. Artinya Tapi kan kalau sulit Pak bekerja Trubus, sama, karena ya sulit, tapi satu harus negara. melalui perencanaan ya, melalui Ya. perencanaan yang matang, misalnya dengan kebijakan WFA misalnya, anyway ya, from anyway lah itu kan salah satu cara agar mereka bekerja fleksibel. Yang penting adalah outputnya, kinerjanya kan gitu. Kan sudah ada SPBE juga berbasis elektronik kan itu. Jadi tinggal itu aja ditegakkan dalam arti bahwa memang perkembangan masyarakat sekarang atau milenial dan yang akan depan itu semua serba digitalisasi. Bahkan nanti ada yang namanya AI kan, artificial intelligence juga akan tidak menggantikan. Jadi saya rasa itu juga diperlukan satu kebijakan yang lebih fleksibel lagi, dalam arti bahwa semua pegawai ASN nantinya itu bekerja atas dasar output, atas kinerja saja. Jadi yang penting pelayanannya terjamin, berjalan secara baik, dan segala sesuatunya tidak harus mereka datang ke kantor, mereka harus pagi-pagi harus persiapan di kantor, kecuali hal-hal yang memang pekerjaan itu sifatnya harus ada di kantor gitu ya, karena ada sesuai bidang tertentu masing-masing ya. Kalau misalnya bidangnya administrasi, bisa saja dari work from home misalnya yang pernah diterapkan kita selama pandemi COVID, atau sekarang work from anyway misalnya nanti diterapkan juga nggak apa-apa, Mas itu. Jadi tetap saja kuncinya adalah bagaimana itu berkinerja, outputnya bagus, dan disitulah remunerasi diberikan. Dan tadi disampaikan Pak Doli juga, remunerasi sudah ada skema-skema yang lebih baik sekarang ini, dan ke depan perlu diperbaiki lagi. Dan memang kalau perlu jumlah ASN-nya ya lebih baik, memang makin hari makin dipersempit lah, diperkecil gitu ya, lebih banyak menggunakan sistem digital Mas layanannya. Jadi itu yang lebih baik gitu, dan itu lebih fleksibel. Dan anak-anak muda sekarang saya rasa sudah melalui adaptasi menuju itu kan, era digitalisasi kan. Jadi semuanya maunya serba fleksibel, cepat dan transparan, itu yang dituntut. Yang penting kita tuntut akuntabilitasnya aja Mas, pertanggungjawaban publik, bahwa dia harus punya outputnya itu kinerjanya. Itu. Memang ada peningkatan kinerja juga dari mungkin pelonggaran atau kelebihan yang diberikan tadi. Tetap harus ada outputnya juga membaik. Pak Doli, sebenarnya mungkin Anda bisa beri gambaran kalau hal ini terus berlanjut begitu, keinginan untuk menjadi ASN ini terus menurun angkanya, lalu mungkin ada pengunduran lagi ke depannya. Apa sebenarnya ancaman yang mungkin terjadi, dalam arti bagaimana ini akan mempengaruhi kinerja dari jalannya pemerintahan sendiri? Ya, tentu ini saya kira ya peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi warning buat pemerintah kita ya, dan buat kita semua, bahwa memang harus ada adjust ya, penyesuaian, perubahan sistem sesuai dengan lingkungan yang berkembang juga, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Dan menurut saya memang sejauh ini ya pemerintah juga sedang berupaya keras ya. Saya kena Komisi 2 itu salah satu mitranya Kementerian PAN dan ARD ya. Saya tahu persis memang akan ada upaya-upaya untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan. Ya. Sekarang kita sedang merevisi undang-undang ASN. Nah, salah satu isu pentingnya itu adalah bagaimana menerapkan sistem digital tadi itu. Nah, walaupun kita juga punya pengalaman kan, artinya saya kira kita juga sudah jauh berubah ya. Cara kerja birokrasi, cara kerja PNS
itu sudah jauh berubah dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya yang sudah mengikuti atau up to date dengan situasi perkembangan zaman sekarang. Apalagi kemarin misalnya pada saat pandemi itu kan kita dipaksa, ya, bisa work from home. Gitu. Dan saya tahu juga di beberapa kementerian sekarang itu sudah mulai ada diatur ya penerapan workspace gitu ya. Terus kemudian mereka mulai diatur co-working space ya, co-working space. Terus kemudian mereka diatur kapan bisa bekerja dari rumah dan segala macam. Itu ada di beberapa kementerian yang sudah berupaya melakukan seperti itu. Artinya yang juga sesuai dengan perkembangan zaman yang dipahami oleh generasi sekarang. Jadi ini kreativitas dari badan kementerian dan kantor-kantor pemerintahan ini yang sebenarnya dibutuhkan juga ya untuk membuat itu lebih menarik, membuat itu lebih up to date gitu ya. Jangan sampai business as usual, tapi business as usual sama dengan 30 tahun lalu gitu Pak Doli ya? Itu udah nggak bisa lagi. Itu pasti lama-kelamaan akan tertinggal dan kemudian orang sama sekali tidak lagi punya keinginan untuk itu. Nah, oleh karena itu menurut saya kami juga punya komitmen ya di Komisi 2 sebagai yang membidangi tugas ini untuk mendorong itu. Ya. Dan faktanya ya Mas ya, sampai sekarang itu di daerah itu banyak sekali sebetulnya pemerintah daerah yang membutuhkan ya rekrutmen CPNS ini, CPNS baik ASN maupun P3K ya. Nah jadi sebetulnya ya ini saya nggak paham, belum menemukan ya apakah ada riset yang mengatakan bahwa apakah dengan diterapkannya penggunaan sistem baru ilmu perkembangan teknologi informasi ini akan makin lama mengurangi orang yang akan bekerja di pemerintahan. Rasa-rasanya sih belum ya, pasti masih dibutuhkan dengan paling tidak realitas yang sekarang ini gitu. Tetapi saya mengatakan bahwa birokrasi kita juga harus berubah, ya, harus lebih adjust dengan perkembangan zaman, ya, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan perkembangan kultur masyarakat yang mengikuti perkembangan itu, gitu, karena anak muda sekarang dan seterusnya. Ini yang saya kira hikmah yang harus kita ambil dengan kejadian ini, ya, tanpa kemudian kita memberikan excuse terhadap ya kawan-kawan yang sudah punya pilihan dan kemudian merubah pilihannya, kira-kira gitu ya. Oke, ini dua hal yang sama-sama harus kita carikan solusinya, tapi paling tidak kita bisa identifikasi apa yang menjadi permasalahannya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Doli dan juga Pak Trubus sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat-sehat terus dalam bertugas. Selamat pagi.